Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazimul Fikri Hakim dengan NIM 301025000134 dari SGD 11. Jadi hari ini saya akan membahas tentang pertemuan LBM1 pertemuan ke-1. Nah, di LBM1 pertemuan 1 ini nanti dia ada membahas tentang yaitu vertebra. Jadi vertebra ini nanti dibagi menjadi beberapa jenis. Ada vertebra cervical, ada vertebra thoracal, ada vertebra lumbar, terus ada juga sacrum dan juga coccygeus. Nah, nanti misalnya ini cervical vertebra atau vertebra cervical, dia ada C1 sampai dengan C7. Berarti dia ada 7. Berarti dia ada 7 tulang. Di sini ada 7 tulang dari C1 sampai C7. Terus juga ada thoracic vertebrae atau vertebra thoracal. Dia di sini ada T1, thorax 1, thoracal 1 sampai dengan thoracal ke-12. Nah, si vertebra thoracal ini nanti dia akan berartikulasi dengan siapa? Dia akan berartikulasi dengan costa. Kan costa itu ada 1 sampai 12. Jadi ke-12 di vertebra thoracal ini nanti dia akan berartikulasi atau bersendi dengan costa. Terus juga di bawah vertebra thoracal ini ada yang namanya vertebra lumbar. Dia ada lumbar 1, L1 sampai dengan lumbar 5. Jadi dia ada 5 tulang. Terus di bawah lumbar ini ada apa? Di bawah lumbar ini yang berbentuk seperti segitiga itu disebut dengan sacrum. Nah, sacrum ini juga terdiri dari 5 tulang atau 5 sacrum. Ada S1, sacrum 1, sacrum 2 sampai dengan sacrum 5. Terus yang terakhir itu ada tulang ekor atau yang bisa disebut dengan coccygeus atau tulang sejati gitu loh. Terus nanti di next slide kita akan berfokus pada cervical vertebra di bagian atlas, yaitu bagian yang cervical 1. Ya, kita next saja di sini. Nah, kita berfokus kepada bagian kanan dulu ya. Jadi ini adalah bentuk dari anatominya cervix 1 atau vertebra cervical 1 atau bisa kita sebut juga dengan atlas. Nah, saya ingin menjelaskannya itu dari bagian sini dulu. Bagian sini dia ada beberapa bagian lagi ya, atau ada beberapa nama di sini. Yang biru-biru ini disebut dengan fascies articularis superior. Oh, sebelum itu kita tulang ini, anggap ini tulangnya. Kita tuh ngelihat view tulang itu tersebut dari atas atau dari tampak kranial, dari tampak atas ke bawah. Nah, ini yang biru tadi kita balik lagi, yaitu adalah fascies articularis superior. Nah, fascies articularis superior ini dia akan menempel di tulang atau dia akan berartikulasi di tulang kranium kita, di tulang kepala, di bagian occipital, di bagian os occipital. Lebih detailnya lagi dia akan berartikulasi atau bersendi di bagian condylus occipitalis. Nah, di bagian condylus occipitalis yang nama artikulasinya itu ialah artikulasi atlanto-occipitalis. Nah, itu di bagian sininya nanti dia akan berartikulasi, dia akan menempel gitu. Terus kita geser ke bagian lateralnya. Di sini kita lihat ada tonjolan yang bisa kita namakan processus transversus. Jadi processus transversus ini ada di kedua bagian lateral dari vertebra cervical. Terus di processus transversus ini kita melihat ada lubang. Nah, kalau lubang bahasa anatominya apa? Yaitu adalah foramen. Foramen namanya tuh transversarium. Jadi foramen transversarium itu nanti isinya itu adalah pembuluh-pembuluh darah dan juga saraf ya kan. Di sini
pembuluh darah dan juga saraf nanti. Nah, terus nanti kan udah kita bahas bagian sininya, terus kita ke bagian sebelahnya. Nah, bagian sebelahnya ini juga sama saja. Dia ada fascias articularis superior yang nanti akan berartikulasi menjadi artikulasi atlanto-occipitalis. Terus juga di sini ada processus transversus dan juga ada foramennya, ada foramen transversarium. Terus kita nih saya bilang di sini tuh ada lengannya. Di sini ada lengan, yaitu lengan yang disebut dengan arcus, dan juga nanti dia tuh kan ada depan dan juga belakang. Nah, kalau di depan dibilangnya arcus anterior. Nah, arcus anterior dari apa? Dari tulang atlantis, dari tulang atlas gitu loh, dari tulang cervical 1. Jadi namanya di bagian sini adalah arcus anterior atlantis. Terus di bagian belakang, karena dia di bagian belakang dia dinamain posterior. Jadi arcus posterior tulang apa? Tulang atlantis gitu. Nah, di setiap arcus ini dia ada tonjolan yang disebut dengan tuberculum. Nah, sama seperti tadi, karena dia di depan jadi namanya tuberculum anterius, terus kalau di belakang jadi namanya tuberculum posterius. Terus di sini kita lihat nih di kanannya atau di bagian sini kita melihat di bagian kanannya tuberculum posterius itu ada yang namanya sulcus. Jadi sulcus ini kalau di bahasa Indonesia kan itu dia tuh seperti parit. Ya, seperti parit. Jadi di parit itu dia pasti ada sesuatu yang lewat atau ada sesuatu yang melewati, seperti misalnya parit kan biasanya lewatnya ada air. Nah, sedangkan kalau di tubuh manusia itu disebut sulcus. Nah, siapa yang menempati apa yang nanti melewati, yaitu adalah ini sesuai namanya arteri vertebralis. Jadi sulcus ini akan ditempati oleh arteri vertebralis. Oke, begitu. Jadi tadi kita review cepat di bagian tampak kranial ini dari cervical yang pertama, cervical 1 itu yaitu ada fascias articularis superior yang nanti dia akan berartikulasi dengan condylus occipitalis yang menghasilkan articulatio atlanto-occipitalis. Terus juga di sini ada tonjolan yang bernama processus transversus, yang di tonjolan tersebut nanti ada lubang yang bernama foramen transversarium yang berisi pembuluh darah dan juga saraf. Nah, di bagian sini sama aja di bagian lateral, di bagian satunya, di bagian kontralateral sebelah sini. Terus di bagian itu dia akan dihubungkan oleh lengan yang bernama arcus. Kalau di depan namanya arcus anterior atlantis, kalau di belakang namanya arcus posterior atlantis. Terus di bagian arcus pasti ada namanya tuberculum. Tuberculum kalau di depan namanya tuberculum anterius, kalau di belakang namanya tuberculum posterius. Terus di sini juga ada parit atau kita bilangnya sulcus, yaitu sulcus yang ditempati nanti oleh atau yang dilewati oleh arteri vertebralis. Itu di bagian tampak kranial. Terus di next ya. Nah, ini nanti yaitu ini adalah tampak, tadi kan tampak kranial, sekarang kita tampak dorsal atau dari bawah ke atas. Nah, di ini sebenarnya dia tuh sama aja, dia bagiannya tuh sama aja. Yang membedakan itu di sini ada dia fovea dentis. Nah, fovea dentis ini dia akan berartikulasi dengan vertebra cervical yang kedua, atau ya fovea dentis ini nanti dia akan berartikulasi dengan ada bagian di cervical, vertebra cervical kedua. Terus juga di sini ada tetap sama, dia ada fascias articularis. Nah, tadi kan fascias articularis kalau di atas namanya superior, kalau yang di bawah di sini inferior. Nah, kalau di atas namanya
Di sini kita lihat artikulasi ya superior. Kalau yang di bawah nanti di sini dia bilangnya inferior. Nah, perbedaan dari fasies articularis inferior dan superior, di inferior itu dia bentuknya tuh dia nggak cekung. Dia kalau dibandingkan sama superior itu dia lebih ada cekungannya, lebih cekung dibandingkan dengan fasies articularis inferior. Nanti dia akan berartikulasi juga, berartikulasi dengan vertebra cervical yang kedua. Oke, kita next, kita lihat di mana dia akan berartikulasi. Nah, ini nanti dia di sini kan tadi tempat fovea. Fovea siapa? Tempat fovea dens. Ini di sini fovea dentis atau fovea dens. Dia nanti akan berartikulasi dengan dens axis. Jadi dengan dens axis. Jadi vertebra cervical kedua itu dia disebutnya dengan aksis, sedangkan kalau yang pertama itu disebutnya dengan atlas. Nah, dens tadi dia akan berartikulasi dengan siapa? Dengan fovea dentis, disebutnya dengan articulatio atlantoaxialis yang mediana. Kenapa mediana? Karena dia ada berada di tengahnya. Sedangkan yang tadi yang di bagian lateral ada fasies articularis inferior, dia akan berartikulasi dengan fasies articularis superior yang punyanya aksis. Nah, dia akan berartikulasi tuh. Nah, nama artikulasinya articulatio atlantoaxialis yang lateralis. Jadi dia di bagian lebih ke lateralnya. Yang tadi di sini dibilang articulatio atlantoaxialis mediana, yang di bagian sini articulatio atlantoaxialis lateralis. Bagian lebih ke lateral. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kesalahan pasti ada, mohon dikoreksi ketika saya masih banyak kesalahan. Saya di sini juga masih belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.